Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqu wa'dil amin. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah masyaallah muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat keamanan, nikmat makanan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitung. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa duduk di majelis ilmu, ini nikmat yang hendaknya kita syukuri. Tapi kita syukuri dengan mengakui apa-apa yang kita rasakan dari nikmat. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, kecerdasan kita. Itu pun bersyukur dengan lisan-lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling utama, kita wujudkan rasa syukur kita dengan tingkah laku kita, yaitu dengan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur yang sebenarnya itu bagaimana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya misalkan kita ketika mendapatkan nikmat ucapkan alhamdulillah, tapi ternyata nikmat tersebut kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, ini bukan syukur yang sesungguhnya. Syukur yang sesungguhnya bagaimana Allah berikan nikmat-nikmat kepada kita yang begitu banyak, gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, gunakan kesehatan untuk ibadah. Allah berikan waktu luang, gunakan waktu luang untuk ibadah. Allah berikan kita harta, gunakan harta untuk ibadah. Allah berikan nikmat anak, istri, didik mereka supaya mereka mau menerapkan syariat Islam. Begitupun nikmat-nikmat lainnya. Dan ketahuilah ketika kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu begitu pedih. Baik. Salawat dan salam kita aturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini dan malam seterusnya insyaallah ketika Anda mengisi di sini, kita akan berusaha mengkaji sirah nabawiyah, yaitu sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, contoh kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya ada contoh yang baik untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan bahwasanya ada contoh yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentu kita tidak mungkin bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mempelajari tentang. Karena ketahuilah, kita bisa mencontoh seseorang ketika kita tahu sosok seseorang tersebut. Tidak mungkin kita misalkan bisa mengikuti orang ini tanpa mencontoh, tanpa mengetahui bagaimana pola hidup dia, tingkah laku dia, muamalah dia, tidak mungkin bisa tahu. Oleh karenanya, salah satu sebab yang dapat membuat kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad SAW
adalah dengan cara mempelajari sirah beliau, sejarah hidup beliau. Ya subhanallah, cukuplah keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya makhluk yang mana sejarah hidupnya terukir, tercatat dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Bahkan sebelum lahir pun tercatat sejarahnya. Karena kalau misalkan kita baca sirah, pasti mulai pembahasan itu apa? Keadaan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kemudian setelah itu lahirnya. Bahkan masa kecilnya itu apa? Dibahas. Dan ini apa? Ada ibrah, ada pelajaran bagi kita. Kenapa Allah abadikan kisah beliau? Salah satunya apa? Untuk kita bisa contoh dan tiru. Seandainya kita juga memperhatikan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, akan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Baik pelajaran berkaitan kita sebagai kepala rumah tangga. Karena Nabi Muhammad SAW paket komplit, semuanya ada pada diri beliau. Beliau seorang kepala keluarga. Yang beliau berfirman, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku termasuk orang yang paling baik kepada keluargaku. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan beliau itu apa? Tidak pernah mencela istrinya. Bahkan jangankan istrinya, pembantunya pun, Anas bin Malik 9 tahun membantu Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, kenapa engkau lakukan ini? Wahai Anas, kenapa engkau tidak lakukan ini? Tidak mencela ini kepada pembantunya, apalagi kepada istrinya, apalagi kepada anak. Terkadang kita luput jamaah, masya Allah. Kita berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, tapi terkadang kita sama istri kurang baik, sama anak kurang baik. Ini sebenarnya kurang kita dalam mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang namanya kebaikan itu, yang paling berhak untuk kita berikan adalah istri kita, anak kita. Inilah salah satu yang bisa kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kepala negara. Jadi pakai komplit. Beliau kepala keluarga, begitupun beliau kepala negara. Jadi bagi pemimpin ada juga contohnya dari Muhammad SAW. Bagaimana ketika beliau bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, membuat perjanjian. Di antaranya ketika kaum muslimin awal hijrah ke Madinah, beliau Muhammad SAW mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi supaya apa? Supaya saling membantu dalam hal keamanan. Ingat, supaya membantu dalam hal keamanan, bukan membantu dalam hal agama. Karena yang namanya agama ini haram hukumnya seorang muslim saling membantu dengan orang non-muslim. Haram hukumnya. Adapun dalam masalah kenegaraan boleh. Misalkan Indonesia misalkan tidak bekerja sama dengan Amerika dalam hal kejahatan senjata, misalkan alhamdulillah jika ada perang misalkan bisa. Dan ini diperbolehkan. Dalam syariat Islam, lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau pertama kali datang ke Madinah, beliau salah satunya apa? Mengadakan gencatan senjata atau perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, sehingga saling menjaga antara kaum muslimin dan Yahudi dalam membentengi kota Madinah dari serangan musuh. Begitupun Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau datang ke Madinah, yang mana di Madinah itu ada dua kelompok kaum muslimin. Yang pertama kaum Ansar, yang kedua kaum Muhajirin. Kaum Ansar adalah kaum yang asli orang Madinah. Kemudian yang kedua kaum Muhajirin, yang mana mereka itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Kenapa? Lihat kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika
beliau mulai membangun negara. Di sana ada dua kelompok kaum muslimin yang mana awalnya itu tidak saling mengenal. Yang satu jauh dari negerinya hijrah ke Madinah untuk mempertahankan agamanya. Lihat bagaimana ide Nabi kita Muhammad SAW, kecerdasan beliau. Itu beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan muslim. Yang tadinya orang muhajirin satu, kemudian disaudarakan dengan kaum muslim. Sehingga apa? Terjalin nanti ukhuwah Islamiyah. Terjalin apa? Saling membantu di antara mereka. Ini luar biasa. Saat ini kita belajar sirah Nabi kita Muhammad SAW. Begitupun beliau itu apa? Sebagai, kalau kita mungkin apa, kepala militer. Beliau itu orang yang mengatur strategi perang. Kita sudah, atau insya Allah kita belajar apa? Kecerdasan beliau itu luar biasa ketika mengatur perang. Ketika menempatkan di mana posisinya, kita belajar kan pas bulan lalu terkait perang Uhud itu kan. Di mana beliau mengatur strategi supaya kaum muslimin menang dengan jumlah yang sedikit, yaitu beliau diantaranya apa? Menempatkan pasukan pemanah di bukit. Sehingga apa? Ketika ada musuh yang ingin menyerang kaum muslim dari belakang, tidak bisa. Kenapa? Ada yang ini salah satu strategi beliau, dan banyak lainnya yang bisa kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitupun para guru bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mendidik generasi supaya menjadi generasi yang mampu menaklukkan dunia. Generasi para sahabat itu, Pak, mereka adalah generasi yang mampu menaklukkan. Padahal siapa para sahabat dulunya? Subhanallah. Para sahabat dulu itu apa? Orang-orang yang saling berperang di antara mereka. Bahkan disebutkan di sirah itu antara kaum Aus dan Khazraj, yaitu penduduk asli kota Madinah, Yathrib, pada zaman dulu saling berperang. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan islah perbaikan, kemudian menerapkan syariat Islam, menjadi kaum apa? Kaum yang ditakuti. Asalnya itu orang-orang Arab itu apa? Kaum yang tidak ditakuti, kaum yang tidak disegani. Akan tapi disebabkan Islam, mereka yang tadinya kaum hina menjadi mulia. Kaum yang tadinya peradabannya rendah menjadi peradaban tinggi. Kaum yang dipandang sebelah mata menjadi kaum yang ditakuti. Bahkan disebutlah hadis bahwasanya keistimewaan umat ini, seandainya mau menyerang musuh sebulan perjalanan, misalkan kita mau menyerang musuh di bulan Safar misalkan. Nah, di awal-awal bulan Safar itu atau di Muharramnya sudah takut musuh. Kenapa? Keistimewaan umat ini luar biasa. Allah SWT berikan keistimewaan kepada umat ini. Hendaknya apa? Untuk kita serius dalam pelajari sirah ini, berusaha untuk memperhatikan dengan baik, kemudian mengambil ibrah, pelajaran pada kisah. Karena yang namanya kisah yang Allah riwayatkan, terutama di dalam Al-Quran tentunya, kemudian di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, pasti banyak pelajarannya. Tidak mungkin hanya sekedar kisah. Sebagaimana kisah misalkan apa? Si kancil apa? Nah itu. Tidak hanya sekedar itu, ada luar biasa. Bahkan sebagian ulama itu apa? Ketika mengeluarkan faidah dari hanya sekedar ucapan Nabi Muhammad SAW, saya bisa ratusan. Dari satu ucapan saja bisa mengeluarkan apa? Ratusan faidah. Apalagi kita misalkan mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah untuk malam hari ini kita di muqaddimah saja, dalam artian belum masuk ke sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan mengkaji pentingnya kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara faidah ketika kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, maka akan tumbuh kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita belajar sirah Nabi kita Muhammad SAW, maka akan tumbuh kecintaan kita kepada beliau. Dan ketahuilah bahwasanya salah satu hal yang menunjukkan kita cinta beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara
contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta yang sesungguhnya yaitu bagaimana kita bisa mengikuti orang yang dicintai. Innal muhibba lil muhibbi muta'. Sesungguhnya orang yang cinta itu kepada yang dicintai mengikuti. Itu. Jadi bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW bukan yang sekedar saya cinta Rasul, bukan yang sekedar itu. Tapi bagaimana kita bisa mempelajari sirah beliau kemudian mempraktekannya dalam kehidupan. Kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang artinya, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Allah juga pasti mencintai. Bukti kita cinta beliau adalah dengan cara mempelajari sirah beliau, kemudian mempraktekkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun manfaat kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, maka diantaranya yaitu kita juga mengetahui kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena sirah Nabi Muhammad SAW pasti erat kaitannya dengan sahabat. Karena mereka sahabat adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi. Para sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan. Ini para sahabat. Ketika kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, kita juga akan mengetahui potret kehidupan orang-orang terbaik setelah Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah pada zamanku, yaitu para sahabat. Bahkan ulama menjelaskan bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik setelah para nabi. Jadi secara mutlak, para nabi dulu yang terbaik, kemudian setelah itu generasi para sahabat berdasarkan hadis ini. Kemudian summa ladina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya itu atba'at tabi'in, pengikut tabi'in. Dan tentu manfaat yang besar ketika kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, sirah para sahabat Nabi Muhammad SAW, tentu kita akan insya Allah termasuk orang-orang yang Allah ridhoi. Karena Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah SWT berfirman, "As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Minal muhajirin wal ansar, yaitu kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Apa jaminannya, pahalanya, balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi dalam ayat ini, jemaah, masya Allah, rahimahullah, Allah menyebutkan keridhoannya kepada 3 kelompok. Tidak ada yang keempat, cuma 3 yang Allah ridhoi. Yang pertama muhajirin. Kita muhajirin bukan. Muhajirin itu siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang dari Mekah, yang hijrah ke Madinah. Yang kedua, golongan yang Allah ridhoi adalah Ansor, yaitu sahabat yang tinggal di Madinah. Kita Ansor bukan? Kemudian yang terakhir yang Allah ridhoi kelompok yaitu walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Nah cuma 3 saja. Nah kita kalau mau ikut orang-orang yang Allah ridhoi yaitu muhajirin dan ansor, maka insya Allah termasuk yang Allah ridhoi. Insya Allah. Ketika memang kita
Bukan hanya sekedar mengklaim, tentunya kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, kemudian sirah para sahabat, kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan gambaran kepada seorang muslim bagaimana kehidupan yang sempurna. Seorang muslim akan melihat jauh ke depan. Ketika dia hidup di dunia ini, misalkan ada kesulitan, maka ketika belajar sirah Nabi Muhammad SAW, beliau akan mengatakan tentunya kita itu musibahnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan musibah yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu di awal-awal perjuangannya luar biasa. Disebutkan ketika beliau itu diboikot oleh penduduk Mekah, beliau memakan dedaunan. Pernah, nanti kita belajar insyaallah, pernah Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah beliau, setelah beliau dakwah dengan terang-terangan, beliau diboikot oleh seluruh orang-orang kafir pada zaman beliau. Tidak boleh ada yang bermuamalah dengan beliau, bahkan dengan keluarga beliau. Tidak boleh. Tidak ada yang boleh menjual makanan, apalagi memberi. Pokoknya diboikot, sehingga apa? Beliau dan sebagian keluarganya dan para sahabat makan dedaunan. Ada kita yang pernah makan dedaunan. Bahkan disebutkan oleh sebagian sahabat apa? Kita itu kotorannya sebagaimana kotoran kambing. Subhanallah. Ini manusia terbaik, generasi terbaik, makanannya seperti. Nah kita alhamdulillah tiap hari makan nasi, bahkan 3 kali, bahkan mungkin ada yang lebih. Tapi terkadang kurang rasa. Nabi kita Muhammad SAW manusia terbaik yang pernah menginjakan kakinya di permukaan bumi makan dedaunan. Sampai kering itu apa? Lisan beliau. Kenapa makan dedaunan? Sehingga dengan pelajari sirah beliau, orang yang susah mungkin ya, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu punya anak, semuanya meninggal dunia ketika beliau hidup, kecuali Fatimah. Dari mulai Abdullah, Ibrahim, Ummu Kulsum, Zainab, kemudian Ruqayyah. Ini semuanya mati ketika beliau masih hidup. Jadi misalkan ada seorang ditinggal oleh istrinya, misalkan. Ingat Nabi Muhammad SAW pernah ditinggal oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Misalkan ada seorang muslim, dia ditinggal mati oleh anaknya. Ingat Nabi kita Muhammad SAW 5 bahkan 6 ditinggal mati oleh anaknya. Kita mungkin 1, 2. Nabi kita Muhammad SAW semuanya mati anaknya ketika beliau masih, kecuali Fatimah saja radhiyallahu anha yang mati setelah Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun 2 bulan atau kurang lebih setelah Nabi SAW wafat, 2 bulan setelahnya Fatimah meninggal dunia. Ini kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun beliau dikucilkan oleh kaumnya. Memang misalkan ada yang dikucilkan, dihina, dicaci maki. Nabi Muhammad SAW pernah merasakan hal tersebut. Bahkan dikatakan majnun, gila. Kita mungkin sederendahkannya sama orang, tidak pernah dikatakan gila. Dikatakan sahir, orang penyihir, bahkan yang disihir. Dan celaan-celaan lain. Tapi apakah ini membuat beliau terpuruk? Tidak. Beliau tetap maju ke depan. Beliau mengejar keridhaan Allah, beliau mengejar surga Allah SWT. Hal-hal seperti ini tidak menyurutkan semangat beliau, tidak mematahkan semangat beliau untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu pun tidak mematahkan semangat beliau untuk mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Manfaat yang sangat besar ketika kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Di antara manfaatnya ketika kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW untuk para dai, orang-orang yang menyeru kepada Allah SWT, maka akan terlihat jelas bagaimana metode dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai terpenting, mulai tauhid, mengingatkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, jangan sampai memberikan
sesuatu apapun dari nilai-nilai ibadah kepada selain Allah. Nabi SAW di awal-awal dakwahnya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, pasti kalian beruntung, selamat. Dan perlu diketahui bahwasanya la ilaha illallah bukan yang sekedar ucapan saja. Karena orang Arab terdahulu paham maksudnya. Maksud dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Konsekuensinya berarti apa? Kita harus mengingkari adanya peribadatan kepada selain. Siapapun yang beribadah kepada selain Allah, kita katakan salah. Kenapa? Ini adalah konsekuensi atau keharusan dari kalimat la ilaha illallah. Seorang dai bisa mempelajari dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sirah juga apa tentunya akan dipaparkan dengan jelas tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan banyak sosok seorang suami bagi para istrinya. Beliau itu subhanallah kesibukannya padat sekali. Istri beliau ada berapa? 9. Tapi masih sempat taklim, masih sempat apa? Belajar, masih sempat mengajar. Belajar kepada siapa? Malaikat Jibril. Mengajari siapa? Para sahabat. Masih sempat ngurus negara. Masih sempat memikirkan politik, bagaimana bermuamalah dengan negara tetangga. Masih sempat apa? Main dengan anak-anaknya. Masih sempat berkunjung kepada Fatimah. Nah, kita siapa? Kepala negara bukan. Kemudian istrinya cuma 1. Kemudian taklim jarak. Dai juga mungkin bukan. Tapi subhanallah ibadahnya kurang. Saya malu. Tapi kita mau SAW paket komplit, tapi dalam hal ibadah luar biasa. Diriwayatkan apa? Nabi kita Muhammad SAW ibadah sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Bengkak. Kenapa bengkak? Saking lamanya berdiri beliau. Nah, kita terkadang mungkin baru beberapa ayat saja imam udah pegang-pegang apa? Betul. Nabi kita Muhammad SAW komplit beliau ini. Jadi sebenarnya kaum muslimin itu apa? Tidak perlu kepada contoh selain Nabi kita Muhammad SAW. Pakai komplit semuanya ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah di surah Al-Qur'an. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat pada dirimu itu khuluqin 'azim, akhlak yang sangat agung. Beliau itu sudah cukup bagi kita, itu beliau contoh kita, panutan kita. Tidak perlu misalkan menjadikan contoh siapa? Para artis misalkan. Dan kaum muslimin terkadang anak-anak muda itu apa? Contohnya itu para artis, pemain bola, yang tidak tahu ibadah yang seperti apa. Bahkan sebagian apa? Beragamanya selain Islam. Potongan rambutnya dibuka, di mualayat, kemudian dia apa lagi? Kaum muslimin tidak seperti itu. Kaum muslimin itu apa? Mempunyai prinsip yang sangat kokoh. Dia tidak terombang-ambing, tidak ikut arah angin kemana? Arah angin ke kiri, trennya ke kanan, ikut kanan. Trennya ke atas, ke bawah, terus. Gak ada pegangan dalam hidup. Kaum muslim itu apa? Orang yang paling kokoh dalam menjalani kehidupan. Dia mempunyai prinsip saya, jika agama mengatakan ya, saya ya. Meskipun semua orang membencinya, tidak peduli, agama yang mengatakan ya. Begitupun seorang muslim itu ketika agama mengatakan tidak, saya pun tidak. Siapapun mau artis ini, mau pemain bola ini lakukan, saya katakan tidak. Kenapa? Agama saya mengatakan tidak. Kokoh dia itu. Bahkan apa? Kekokohan keyakinan seorang muslim, kekokohan prinsip seorang muslim mengalahkan kokohnya gunung. Karena gunung itu suatu saat akan hancur. Adapun prinsip yang dimiliki oleh seorang muslim tidak akan hancur sampai kelak dia apa? Bertemu dengan Allah pun apa? Membawa keyakinan tersebut. Lebih kokoh daripada langit yang tidak ada di hati. Kenapa? Langit akan hancur. Adapun keyakinan seorang muslim akan kokoh sampai ketika dia ditanya oleh malaikat munkar nakir, "Man rabbuk?" "Rabbi Allah." "Man nabiyyuk?" "Siapa nabimu?" "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Wa ma dinuk?" "Apa agama?"
Dinul Islam, agamaku. Dia kokoh, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang mukmin dengan qaul tsabit, dengan perkataan yang sangat kokoh di dunia dan di akhirat. Begitupun kokoh ketika nanti dibangkitkan pada ketika yang lain itu tidak kokoh. Mereka merasa kebingungan, mencari syafaat ke sana kemari. Orang yang prinsipnya benar di dunia ini kokoh. Bahkan nanti kelak ketika melewati sirat, yang mana sirat itu jembatannya disebutkan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Orang yang punya prinsip benar di dunia ini, dia akan mampu melewati sirat tersebut. Di bawahnya neraka jahanam. Kapan dia bisa kokoh di atas sirat? Ketika dia punya prinsip dalam hidup. Tidak mau terombang-ambing, dimakan oleh musuh ini itu. Tidak. Yaitu kokoh dengan agamanya. Salah satu contoh panutan dalam beragama kita adalah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya yang kokoh memegang agama. Bahkan disebutkan di awal perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau diminta oleh pamannya Abu Thalib, karena orang-orang Quraisy itu jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, untuk menghancurkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW berbagai cara dilakukan. Dari mulai cara lemah lembut, itu apa? Dengan cara negosiasi. Wahai Muhammad, bagaimana jika kita gantian beribadah? Hari ini kamu beribadah kepada sembahan kami, patung-patung kami. Besok kita beribadah bareng-bareng kepada Allah. Beliau punya prinsip tidak. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agama, untukmu agama. Begitupun ketika orang-orang Quraisy tidak bisa langsung mengajar Nabi Muhammad SAW, beliau atau orang-orang Quraisy minta kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, itu saudaramu itu atau ponakanmu itu apa? Suruh berhenti, jangan mencela sesembahan kami. Abu Thalib tentunya apa? Di awal perkaranya datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, sudah jangan dakwah seperti ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW hendaknya kita hafalkan, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata beliau, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian bulan diletakkan di tangan kiriku, kemudian aku meninggalkan perkara ini, meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan. Subhanallah, seandainya mereka itu kaum Quraisy berikan matahari, berikan bulan, aku tidak akan tinggalkan perkara dakwah ini. Aku tidak akan tinggalkan agama ini. Subhanallah. Ini keyakinan yang luar biasa, prinsip yang sangat kokoh. Apapun dunia datang kepada saya, kalau sudah mengatakan tidak. Itu prinsip Nabi kita Muhammad SAW. Pegang teguh agama ini, tidak goyah. Begitu kita sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW yang mengaku cinta kepada beliau, yang mengaku umat beliau. Contoh beliau sallallahu alaihi wasallam tidak goyah hanya dengan sesuatu yang kecil di dunia ini. Beliau tetap kokoh memegang agama beliau sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggalkan contoh yang begitu banyak bagi kita yang hendaknya kita. Itu Nabi kita Muhammad SAW seorang ayah bagi anak-anaknya, pemimpin, komandan perang, hakim, politikus, guru, juru dakwah, sekaligus menjadi pribadi yang sangat subur. Paket komplit subur. Tidak ada yang kurang sedikit pun pada Nabi kita Muhammad SAW. Bagi seorang muslim yang dia itu berkiprah di bidang dakwah, maka di dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW terdapat contoh yang baik. Begitupun bagi muslimin yang dia itu seorang kepala keluarga, maka pada beliau ada contoh yang baik. Begitupun jika seorang guru, dia mengajarkan, membimbing anak-anak kaum muslimin, maka pada diri beliau terdapat contoh yang baik. Subhanallah, yang nanti kita terus pelajari tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah manusia yang seandainya misalkan kita habiskan umur kita untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari, ini adalah sesuatu yang mencukupi kita semua.
kita misalkan sumber utama kita dalam beragama Al-Quran. Nah, Al-Quran tentunya tidak mungkin sempurna tanpa ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW akan tergambar jelas penjelasan-penjelasan yang mungkin sama di dalam Al-Quran. Ini juga apa? Manfaat yang besar bagi seorang muslim. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara manfaat yang besar dari mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, maka itu diantaranya kita bisa mencontoh beliau dalam hal etika yang mulia, kemudian tata krama yang terpuji, begitupun akidah yang lurus, kemudian ibadah yang benar, akhlak yang luhur, kemudian kebersihan hati. Nah, misalkan kita belajar sirah, pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau bersama para sahabat, beliau itu ditarik imamahnya atau ditarik sorbannya sampai apa? Sampai berbekas merah. Saking tariknya, saking apa? Kencengnya tarikan Arab Badui tersebut berbekas merah di leher. Apakah beliau marah? Tidak. Beliau tidak marah, bahkan tersenyum. Ada orang yang seperti ini. Ketika dalam tanda kutip dihinakan di hadapan murid-murid, ditarik setarik-tariknya sampai berbekas, tidak marah. Justru apa? Senyum. Kemudian ada juga kisah terkait sirah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang kafir, Nabi SAW berikan kepada kafir tersebut domba selembah itu di antara dua bukit kurang lebih. Ini ada orang yang seperti ini, orang yang mengeluarkan harta disebutin apa? Ibarat dia tidak takut miskin, sudah diberikan saja. Ini akhlaknya luhur. Beliau itu tidak pernah marah kecuali marah karena Allah. Jadi tidak pernah marah atas pribadi ini. Dan ini mesti kita latih. Terkadang kita itu apa? Marah itu disebabkan kita yang dihinakan. Kata Aisyah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah kecuali marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita marahnya rata-rata karena pribadi. Oh, saya dilecehkan, saya tidak terima. Adapun ketika Allah dilecehkan, biasa saja. Ketika Rasul dilecehkan, Allah biasa saja. Kurang baik. Karena di antara iman yang benar itu ketika seorang marahnya karena Allah, kemudian cintanya karena Allah, memberinya karena Allah, dan menahannya karena Allah. Jadi misalkan kita imannya benar, sifatnya seperti ini, kita memberi karena Allah. Kalau kita memberi karena Allah, maka otomatis ketika orang yang kita beri itu tidak tahu terima kasih, kita tidak peduli. Nah, terkadang kita itu apa? Saya berbuat baik kepada si fulan, tapi si fulannya ternyata berbuat jelek kepada saya. Ya udahlah, saya tidak akan berbuat baik lagi kepada si fulan misalnya. Terus berbuat. Kenapa? Kan Allah yang akan ganjar kita. Allah yang akan berikan pahala. Kita bukan si fulan. Begitupun jika kita marah, hendaknya marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di antara manfaat yang besar ketika kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan melihat jelas bahwasanya kemenangan kaum muslimin yaitu ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya. Jadi kemenangan kaum muslimin ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya. Kapan seorang muslim tidak berpegang teguh dengan agamanya, mustahil menang. Kita saksikan kaum muslimin sekarang itu banyak jumlahnya, tapi mereka jauh dari agama. Mereka dihinakan, mereka dijajah, mereka disiksa. Kapan mereka bisa jaya kembali? Itu ketika mereka mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka mencontoh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza akhadtumul baqar, atau idza akhadtum adnabal baqar." Ketika kalian sibuk dengan peternakan, kemudian kalian waraditum bizar, kalian ridho, kalian merasa tenang dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian
tinggalkan jihad, berjuang di jalan Allah SWT, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Jadi dalam hadis ini ketika kaum muslimin sibuk dengan dunia mereka, kemudian mereka tinggalkan berjuang di jalan Allah, mereka tinggalkan bermajelis, mereka tinggalkan beramal dengan agama, mereka tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan. Jadi kita itu apa? Hina itu bukan karena musuh kita kuat, tidak. Akan tapi Allah SWT menghinakan kita. Kenapa? Kita jauh dari, kata Nabi SAW, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kemuliaan itu ada pada Islam. Tidak ada kemuliaan tanpa Islam. Tidak ada kemenangan tanpa Islam. Tidak ada kejayaan tanpa Islam. Semua kebaikan berawal dari Islam. Lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah sahabat. Mereka mulia karena Islam. Mereka mulia karena mempelajari Islam. Mereka mempunyai peradaban yang luhur sebab mereka mengamalkan Islam. Makanya penting untuk kaum muslimin belajar sirah, kemudian mengambil ibrah, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah dengan ini semua kejayaan kaum muslimin yang dulu pernah mereka rasakan akan Allah Subhanahu Wa Taala menangkan kembali. Allah akan menangkan kembali kaum muslimin ketika mereka berbenturan dengan agama. Maka Allah akan bisa saudara sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.